Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimo Linda dengan NIM 2003-20045. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang teknis budidaya kelapa sawit, yaitu untuk memenuhi tugas saya pengelolaan perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnandana Sution, SSTMP. Nah, yang pertama ada judul besarnya yaitu Biologi Kelapa Sawit. Yang pertama itu ada daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya yang menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepahnya biasa sekitar 6,5 sampai 9 meter atau tergantung varietasnya berapa. Dan yang kedua, itu ada batang kelapa sawit, yaitu berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 cm. Tinggi batangnya bisa bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun atau tergantung varietasnya. Dan yang ketiga itu ada akar, yaitu akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Dan yang keempat itu ada bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu, yang artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Serangkaian bunga jantan terpisah dengan serangkaian bunga betina. Nah, walaupun demikian, kadang ada juga yang kita jumpai bunga jantan dan betina pada satu tandan atau biasa disebut hermafrodit. Umumnya tanaman kelapa sawit melakukan penyebukan silang. Dan yang kelima itu ada buah. Buah atau yang biasanya kita sebut brondolan terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1,600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20 sampai 22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12 sampai 14 tandan per tahun. Dan yang selanjutnya ada ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 Celsius LU sampai 15 LS. Ketinggian lokasi atau altitude perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Dan yang kedua ada judul besarnya itu pembibitan. Yang pertama itu ada pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi, dengan tujuan mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Nah, jadi standarnya secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal secara genetik. Kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Nah, caranya sebanyak 26 varietas atau 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta atau telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kedua itu ada pemeliharaan. Nah, kecambah yang unggul perlu dipeliharakan dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul mungkin sama sekali akan sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu kita perhatikan. Nah, tujuannya memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit setiap tahun dengan yang baik. Standarnya yaitu pertumbuhan bibit normal, dan yang ketiga itu ada seleksi. Nah, seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal patah atau busuk harus dibuang. Di pre-nursery atau PN dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4 sampai 6 minggu dan sebelum transplanting ke nursery. Dan yang ketiga ada judul besarnya penanaman kelapa sawit. Nah, yang pertama itu ada pemanjangan atau pengajiran yang dilakukan untuk menentukan tempat yang akan kita tanam
menanam kelapa sawit itu sesuai dengan jarak tanam yang kita pakai. Dan yang kedua itu ada pembuatan lubang dan pembukaan lubang tanam. Nah, pembuatan lubang tanam ini dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat atau pemukul mat. Nah, cara penanamannya, pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya. Lalu bibitnya bisa kita letakkan dengan hati-hati ke dalam lubang yang telah kita beri pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Nah, di permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah yang asli. Nah, yang keempat itu ada judul besarnya identifikasi pokok. Nah, identifikasi pokok non-valu atau abnormal pada fase negatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat pertumbuhan pelepas daun berputar atau twisted fruit. Nah, ada bercak orange-nya atau orange spot. Nah, penyakit tanjuk crow diaceae yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah dan sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang atau biasa disebut nagrauliatus. Nah, susunan anak daun ini sangat rapat seperti sirih ikan. Dan selanjutnya kita identifikasi pokok non-valu abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat kita lihat buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Dan yang kelima ada judul besarnya pemeliharaan tanaman. Nah, jadi kelapa tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang kita harapkan. Kondisi yang kita harapkan yaitu tidak adanya atau sedikitnya pesaing dalam pengambilan. Dalam unsur haranya, suhu dan kelembapan yang optimum, penyiraman yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Nah, yang selanjutnya ada konservasi tanah. Itu tanah merupakan media penyimpan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Dan selanjutnya ada pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu kita kendalikan. Dan selanjutnya ada garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitnya pemeliharaan tanaman tersebut. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Dan yang keempat itu ada penyemprotan piringan pasar. Nah, salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di penyemprotan piringan, pasal tikul, dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit, yaitu dengan penyemprotan herbisida. Dan selanjutnya ada pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Nah, tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan juga sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Dan yang keenam itu ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di area tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Nah, unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit yaitu berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman saja. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak.
apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksinya akan berkurang. Dan yang kedua itu ada gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Nah, jadi ini beberapa uh, jadi ini merupakan unsur hara yang diperlukan dalam gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara, yaitu ada nitrogen, magnesium, dan boron. Nah, dan yang selanjutnya ada pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Sehingga juga perlu kita melakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman tersebut agar tanaman tersebut tumbuh dengan secara optimal. Nah, berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit, yaitu ada urea, fosfor, magnesium, dan boron. Nah, yang ketujuh itu ada hama dan penyakit, yaitu ada ulat api atau biasanya ulat kantong, tikus, kumbang tanduk, penyakit busuk tandan buah, crowdiasis, common stick rot. Dan yang kedelapan itu ada judul besarnya perawatan pari yang bertujuan untuk mengalirkan kelebihan air dari blok kebun keluar kebun dengan lancar. Nah, dengan demikian kadar air tanah stabil antara 20 sampai 25 dengan keberadaan aras air atau water table optimal 60 cm dengan standar parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air. Kedalaman parit masih penunjang kelancaran aliran air. Nah, cara-cara membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan atau biasa disebut freeze drainase pengumpul atau collection dan drainase pembuangan atau outlet drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi untuk menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Nah, dan yang kesembilan itu ada judul besarnya panen atau potong buah. Yang pertama itu panen atau potong buah, yaitu untuk mendapatkan TBS dengan rendeman yang tinggi. Perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik atau tidak ada yang restan. Alat-alat yang kita gunakan yaitu ada dodos atau agrek sesuai kondisi tanaman kita tersebut. Dan yang kedua ada kampak untuk memotong gagang panjang, ada angkong, gancu. Nah, dan selanjutnya ada toko yang bertujuan menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah, mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit di tanaman tersebut. Dan selanjutnya ada transportasi. Ini yang sangat penting karena hasil panen perlu segera dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitasnya tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal yang penting yang perlu kita lakukan. Selanjutnya ada pemeliharaan jalan. Nah, kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses kita mengangkut hasil panen kita. Dengan demikian diharapkan kualitas rendemen yang dihasilkan tinggi. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.